Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Yang saya muliakan seluruh teman-teman pemirsa yang menyaksikan siaran ini pada malam hari ini, marilah kita belajar bersama. Akan tetapi sebelum belajar bersama, marilah kita membajatkan puja-puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa telah memberikan kita rahmat hidayah kepada kita semua. Sholawat serta salam senantiasa marilah kita panjatkan kepada Nabiullah Muhammad SAW. Semoga kita semua kelak menjadi umatnya yang mendapatkan syafaat. Allahumma amin. Pada kesempatan kali ini, teman-temanku sekalian, saya Lutfi Nur Muhammad akan menyampaikan materi di Aswaja Muda, yaitu mengenai tahsinul Quran. Namun sebelum saya memulai, marilah kita membaca sholawat terlebih dahulu, sebuah syair yang biasa dibacakan sebelum memulai kajian Quran, yaitu seperti yang dicontohkan atau yang dilakukan di Pondok Pesantren An-Nur atau yang menjadi alma mater saya. Mari yang berada di rumah bisa kita melafadzkan bersama bila ada yang sudah hafal. Bismillahirrahmanirrahim. Kalamun qadimul la yumallu sama'uhu tanazzaha an qawlin wa fi'lin wa niyatin bihi ashtafi min kulli da'i wa nuruhu dalilun liqalbi inda jahli wa hayrati. Ila hadratin Nabil Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wal awliya'i wa syuhada'i was salihin was sahabati wat tabi'in wal ulama'il 'amilin wal musannifin wa jamil malaikatil muqarrabin thumma ila hadrati jamil kubur minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat min masyariqil ardi ila magharibiha barriha wa bahriha, khususan ila abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa ikhwanina wa akhwatina wa a'mamina wa ammatina wa akhwalina wa khalatina wa masyayikhina wa masyayikh masyayikhina wa man ijtama'na hahuna bisababihi wa li ajlihi wa nakhusu khususan sultan al-awliya al-arifin Asy-Syaikh Abdul Qadir Jilani thumma ila hadrati syaikhina wa murabbi ruhina Simbah Haji Munawwir bin Abdullah Rasyad wa Simbah Haji Abdul Qadir wa Simbah Haji Muhammad Arwani Amin Kudus wa Simbah Haji Nawawi Abdul Aziz wa Simbah Haji Halidah bint Munawwir wa usulihim wa furu'ihim wa talamidihim syai'un lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman yang menyaksikan bersama di rumah atau di tempat manapun berada,
Pada kesempatan kali ini saya diberi amanah, diberi kepercayaan oleh tim Aswaja Muda untuk mengkaji mengenai tahsinul Quran. Oleh sebab itu, sebelum saya memulai kajian mengenai tahsinul Quran ini, yaitu untuk awalan kita akan belajar mengenai tahsinul Quran, yaitu surah dari surah Al-Fatihah. Akan tapi sebelum memasuki itu, alangkah baiknya kita berkenalan terlebih dahulu, karena ini masih pertemuan pertama ya, masih pertemuan pertama, jadi ya tak kenal maka tak sayang, istilahnya seperti itu. Jadi alangkah baiknya jika saya juga menjelaskan alma mater saya, dari mana asalnya, agar kajian mengenai tahsinul Quran ini benar-benar memiliki pondasi atau bersumber dari sumber yang jelas. Jadi saya Lutfi Nur Muhammad, santri Papua ya, santri Papua, tapi mondoknya di Jogja, yaitu tepatnya Pondok Pesantren An-Nur Murkem. Pada kesempatan kali ini, sebelum memasuki bab-bab yang berikut-berikutnya, yang pertama kita akan berkenalan terlebih dahulu dengan Pondok Pesantren An-Nur Murkem. Ya, Pondok Pesantren An-Nur Murkem itu pendirinya adalah Simbah Kiai Haji Nawawi Abdul Aziz. Beliau berasal dari daerah Purworejo. Berasal dari daerah Purworejo. Beliau adalah seorang anak dari bapak, yaitu Kiai Haji Abdul Aziz. Kemudian beliau merupakan anak kedua dari 3 bersaudara, anak ketiga dari 2 bersaudara. Beliau mempelajari ilmunya, mengkaji ilmu saat pertama itu kepada kedua orang tuanya, kemudian belajar ilmu alat seperti kajian nahwu, shorof dan sebagainya, awalnya yaitu kepada kiai di kampungnya juga, yaitu Kiai Ansori. Setelah sekitar, kalau nggak salah 4 tahun ya, ini ada bukunya juga. Kalau ada yang mau lebih mendalam mengetahui siapa itu Kiai Haji Nawawi Abdul Aziz, maka bisa membaca buku ini. Jadi beliau belajar bersama Kiai Haji Ansori ini, Kiai Ansori yang ada di kampungnya selama kurang lebih 4 tahun, ilmu alat, nahwu, shorof dan sebagainya. Kemudian setelah dirasa cukup dan beliau bisa memahami apa yang disampaikan oleh kiainya, apa yang diajarkan sehingga benar-benar paham, akhirnya Kiai Ansori itu rela dan juga sudah meridhoi bagi si Nawawi kecil ini untuk melanjutkan pembelajarannya atau menuntut ilmunya di pondok-pondok lain. Setelah itu Kiai Nawawi ini semasa masih kecil, kemudian beliau sekitar umur 17 itu mondok di daerah Kebumen, Ilirap. Di situ tidak lama juga, hanya sekitar 2 tahunan ya, hanya sekitar 2 tahunan beliau di situ. Kemudian diambil pulang lagi oleh bapaknya, yaitu Kiai Haji Abdul Aziz. Setelah beliau berada di rumah beberapa saat, kemudian bapaknya yaitu Kiai Haji Abdul Aziz kemudian mengantarkan beliau untuk belajar lagi, yaitu di daerah Banyuwangi, yaitu dengan Kiai Abbas. Yaitu bapaknya yaitu Kiai Haji Abdul Aziz kenal dengan Kiai Abbas ini pada saat beliau melaksanakan ibadah haji di Tanah Suci. Karena berkenalan di sana di Tanah Suci dan memahami kealiman dari Kiai Abbas Banyuwangi ini, kemudian mengetahui latar belakang pembelajaran, maksudnya adalah di mana Kiai Abbas belajar pada saat menuntut ilmu sebelum mendirikan pondok. Karena sangat-sangat terkesan oleh Kiai Abbas sehingga memiliki keinginan yang kuat dari Kiai
Kiai Abdul Aziz ini untuk memondokkan anak-anaknya di Banyuwangi tersebut. Akhirnya Simbah Kiai Haji Nawawi beserta dengan kakaknya yaitu Hasyim, beliau berdua berangkat ke Banyuwangi untuk melaksanakan atau menuntut ilmu di sana. Di sana beliau juga mempelajari tasawuf, banyak ada tafsir juga, sehingga beliau di sana benar-benar menjadi seorang yang alim. Ya. Kemudian di situ tidak lama, hanya beberapa waktu saja. Kemudian karena keperluan yang mendesak, akhirnya beliau dan kakaknya disuruh untuk pulang ke kampung halaman yaitu di Purworejo. Setelah beberapa minggu itu di rumah di Purworejo, kemudian kiainya, kakak dari Simbah Kiai Haji Nawawi Abdul Aziz ini, Simbah Kiai Haji Nawawi, kakaknya yaitu Hasyim, kemudian berangkat kembali untuk melanjutkan menuntut ilmu di Banyuwangi. Sedangkan Kiai Nawawi itu tetap tinggal di Purworejo sebentar karena masih ada keperluan yang harus diselesaikan. Singkat cerita, ketika Simbah Kiai Haji Nawawi sudah siap untuk berangkat ke Banyuwangi untuk melanjutkan menuntut ilmu, thalabul ilmi, ternyata pada saat itu juga terjadi agresi militer. Akhirnya Simbah Kiai Haji Nawawi Abdul Aziz ini tidak jadi berangkat ke Banyuwangi. Akhirnya beliau memutuskan untuk tetap di Purworejo dulu. Tapi karena tetap semangat yang kuat, akhirnya beliau memikirkan bagaimana caranya agar beliau bisa tetap menuntut ilmu meskipun tidak harus kembali ke Banyuwangi. Setelah beliau merenung dan memikirkan, akhirnya beliau berpikir, kira-kira apa yang harus saya lakukan untuk melanjutkan menuntut ilmu? Akhirnya beliau memiliki ide untuk menghafalkan Al-Quran. Alasannya tidak lain yaitu karena dengan menghafalkan Al-Quran itu beliau tidak perlu membutuhkan biaya yang banyak. Beliau tidak perlu membutuhkan biaya namanya mondok, beli kitab gundul, itu juga butuh biaya yang banyak. Oleh sebab itu beliau karena memikirkan ekonomi, keadaan ekonomi saat itu, akhirnya beliau mendapatkan ide itu, yaitu menghafalkan Al-Quran. Cukup satu kitab kemudian dihafalkan, dimulai kemudian hingga akhir hayat. Karena apa? Al-Quran itu memang harus dijaga hingga akhir hayat. Setelah mengetahui ide atau keinginan dari Kiai Nawawi Abdul Aziz ini, dari anaknya yaitu Mbah Nawawi, akhirnya sebenarnya keinginan Mbah Nawawi untuk menghafalkan Al-Quran itu ya bukan ke daerah Krapyak, ke salah satu santri yang dulu juga pernah mondok di pesantren Krapyak, saya agak lupa namanya. Kemudian setelah mengetahui keinginan Mbah Nawawi untuk menghafalkan Al-Quran, ayahnya tahu sumber Al-Quran yang paling besar di daerah Jawa saat itu juga, yaitu ya dari Krapyak itu. Akhirnya dengan saran dari ayahnya, akhirnya beliau mondok di pondok pesantren Al-Munawwir Krapyak dengan harapan mudah-mudahan mendapatkan barokah yang lebih besar. Karena kalau ada yang lebih awal, ada yang lebih tua, ada yang lebih sepuh, kenapa tidak seperti itu. Akhirnya beliau belajar di pondok pesantren Krapyak, menghafalkan Al-Quran sedikit demi sedikit, tetap tekun dan semangat. Setelah itu tidak lama kemudian ternyata gantian, yaitu Yogyakarta menjadi target berikutnya dari agresi militer Belanda. Dan akhirnya
pada saat itu Krapyak yang mengasuh adalah Simbah Kiai Haji Abdul Qadir. Akhirnya setelah menimbang beberapa hal, semua santri dihimbau untuk kembali ke rumahnya masing-masing. Padahal belum genap 1 tahun kalau tidak salah itu ya. Terus malah disuruh kembali, akhirnya ya kembali. Akan tetapi Mbah Nawawi ini beliau kembalinya tidak menggunakan kendaraan. Jadi dari Jogja, dari Krapyak hingga ke kampung halaman di Purworejo itu hanya berjalan kaki. Coba bayangkan, ketika ada agresi militer, ketika zaman penjajahan, kemudian jalan kaki dari Jogja hingga ke Purworejo, itu pasti sangat melelahkan dan sangat khawatir, rasanya tidak tenang. Akhirnya ketika Mbah Nawawi sampai di kampung halaman Purworejo itu, ya sudah pantas saja suasana haru terjadi di sana. Bapak ibunya sangat kasihan. Akhirnya beliau bersyukur masih diberikan keselamatan hingga sampai kembali di kampung halaman. Nah, tidak berjalan lama, sekitar 6 bulan beliau di kampung halamannya ya, menunggu agresi militer dari Belanda ini sudah berhenti. Akan tetapi selama sekitar 6 bulanan itu juga beliau tidak kok santai-santai, tidak. Beliau tetap semangat, beliau tetap giat, tetap menghafal Al-Quran, tetap memurojaah hafalan yang sudah dihafal, tetap menambah hafalan-hafalan baru untuk persiapan disetorkan ketika nanti sudah masuk pondok. Maka teman-teman yang menyaksikan di sini, khususnya yang dari Pondok Pesantren An-Nur, yang sekarang sedang libur berada di rumah ya, yang sedang libur karena pandemi COVID ini bisa dicontoh baik sekali. Meskipun di rumah selama kurang lebih 6 bulan ya, kalau saya baca di buku ini, akan tetapi tetap semangatnya tetap ada, tetap membuat hafalan, tetap memurojaah. Ini sangat bisa dicontoh bagi jenengan-jenengan sedaya yang masih ada di kampung halaman masing-masing. Ini semangat yang harus ditiru. Jadi setelah sekitar 6 bulanan, akhirnya ternyata Belanda gagal untuk melakukan agresinya. Akhirnya setelah Yogyakarta dinyatakan aman, akhirnya beliau kembali ke Pondok Pesantren Al-Munawwir untuk melanjutkan menghafal Al-Qur'annya. Sampai di sana beliau melanjutkan hafalannya, setoran kepada Kiai Haji Abdul Qadir, musyafahah ya, dari wajah-wajah, bertatap wajah, setoran. Kiai Haji Nawawi membacakan, kemudian Mbah Abdul Qadir menyimak, begitu terus. Dan sekitar 1,5 tahun atau sekitar 18 bulan, alhamdulillah dengan kuasa Allah Qurannya sudah selesai 30 juz, 1,5 tahun. Nah setelah itu ternyata Mbah Abdul Qadir ini malah jadi kesemsem dengan Mbah Nawawi. Wah, kok iki apa jenenge idaman lah ini, santri idaman, santri kesayangan. Akhirnya karena sangat sayang kepada Mbah Nawawi dengan ketekunannya, kemudian kepandaiannya, akhirnya beliau menginginkan adiknya Mbah Abdul Qadir ya, yaitu Mbah Walidah, untuk dinikahkan kepada Mbah Nawawi. Akan tetapi pada saat disampaikan itu, Mbah Nawawi tentunya sangat takdim ya, akhirnya tetap mau. Akan tetapi tetap mau dan menyatakan bahwa ya saya mau, akan tetapi saya masih mau melanjutkan belajar qiraah sab'ah. Jadi setelah itu beliau belajar qiraah sab'ah, setelah direstui oleh Mbah Abdul Qadir, ya boleh, akan tetapi harus nikah dulu dengan Walidah. Boleh belajar qiraah sab'ah di Kudus dengan Mbah Arwani, akan tetapi harus menikahi adiknya dulu. Nah, akhirnya setelah dinikahkan, akhirnya Mbah Nawawi melanjutkan belajar qiraah sab'ah di daerah Kudus.
lulus. Singkat cerita, belajar di sana, beliau akhirnya setelah selesai dan akhirnya alhamdulillah dapat diwisuda juga sabahnya, dan setelah sabah selesai beliau kembali ke Krapyak untuk bergabung bersama keluarganya. Singkat cerita ya, beliau itu mulai untuk mendirikan pondok pesantren An-Nur, yaitu diawali ketika beliau menjadi seorang bekerja di Kemenak di Bantul situ ya. Akhirnya setelah di KUA setelah belajar di sana, setelah bekerja ya, dinas di sana itu beliau biasanya kan ngontel dari Krapyak, ngontel ke Bantul, kemudian pas pulang kan karena jauh capek ya, mungkin sorenya akhirnya beliau istirahat di daerah Merukem. Nah, di situ ada Masjid Ar-Ridho. Di situ beliau biasanya beristirahat terlebih dahulu sebelum melanjutkan perjalanan pulang. Nah, ketika di situ, setelah lama di situ, lambat laun ada warga yang mengetahui siapa sebenarnya orang yang biasanya beristirahat di Masjid Ar-Ridho itu. Setelah semuanya tahu bahwa beliau adalah orang yang alim dan masih keluarga dari keluarga Krapyak juga, akhirnya beliau diminta oleh warga untuk bertempat tinggal di daerah Kampung Rukem. Awal-awal berdirinya beliau ya tinggalnya di sekitar Masjid Ar-Ridho itu. Beliau dengan membawa santri beberapa dari rumahnya dari Purworejo, kemudian membawa beberapa santri juga dari daerah Krapyak ya, membawa santri ke daerah Rukem. Salah satu yaitu Kiai Haji Mahfud ya. Mahfud itu yang mengajar atau jadi kiai di Pondok Pesantren Lirboyo kalau nggak salah. Itu salah satu santri pertama Mbah Kiai Haji Nawawi. Nah, kemudian lambat laun begitu ada yang mewakafkan tanah, yaitu orang-orang yang tentunya sangat baik kepada Mbah Nawawi. Ada Mbah Haji Anwar dan sebagainya, Mbah Dahlan dan sebagainya. Itu kemudian mewakafkan tanah untuk mendirikan pondok pesantren An-Nur. Nah, kemudian beliau mendirikan pondok pesantren An-Nur, diawali dengan asrama pondok putri dan musola, dan akhirnya berkembang terus menerus hingga saat ini sudah ada tingkat TPQ anak-anak ya, kemudian ada MI Madrasah Ibtidaiyah, walaupun ini MI malah baru-baru ini, belum lama ya berdirinya. Kemudian ada MTS, kemudian ada Madrasah Aliyah, kemudian ada sekolah tinggi, kalau sekarang sudah jadi institut ya, Institut Ilmu Al-Quran An-Nur Yogyakarta. Dan tidak lupa juga ada Madrasah Diniyah Al-Furqan. Itu santri yang lebih menginginkan untuk memahami kajian-kajian kitab, itu belajarnya di Madrasah Diniyah Al-Furqan itu. Jadi di pondok pesantren An-Nur itu ada dua. Intinya Mbah Nawawi menginginkan, oke lah, pondok pesantren, pondok kita itu ada kegiatan formalnya, ada sekolahnya. Akan tetapi kita juga harus ingat bahwasanya pondok ini adalah berlatar belakang pondok ya, sekolah berlatar belakang pondok. Jadi ya santri yang mondok dan yang sekolah di pondok pesantren An-Nur, ya intinya kalau tidak hafal Quran dengan lanyah, ya berarti bisa membaca kitab dengan baik, baca kitab klasik, kitab gundul. Nah, jadi diberikan dua pilihan, mau memilih belajar kitab atau memahami kitab atau menghafalkan Al-Quran. Jadi pilih salah satunya. Bahkan kalau mau dua-duanya juga bisa, asalkan ya harus mengukur kemampuan sendiri, apakah kuat atau tidak, gitu aja. Oke. Nah, kemudian di sini juga dijelaskan ya bahwasanya Kiai Nawawi itu memang benar-benar memiliki guru yang benar-benar sanadnya
sampai kepada Rasulullah SAW. Jadi kalau memang ada yang benar-benar ingin tahu, bisa silahkan membeli buku Kiai Haji Nawawi Abdul Aziz ini yang seperti ini. Itu nanti bisa dipelajari sendiri, karena kalau mau dijelaskan sampai panjang lebar juga nanti terlalu lama. Jadi di sini juga dijelaskan mengenai awal beliau lahir hingga akhirnya selesai dan wafat juga dijelaskan di sini. Begitu pula dengan sanad Qur'annya juga dijelaskan dari Mbah Nawawi hingga Rasulullah SAW. Kalau saya sendiri itu menghafalkannya, bermusyafahahnya kepada putra beliau, yaitu Bapak Kiai Haji Muslim Nawawi, ya, kemudian saya, seperti itu. Jadi yang paling khas dari An-Nur itu adalah mengenai bimbingan Qur'annya. Kalau kita belajar tahsinul Qur'an, kita belajar tahsinul Qur'an, oke lah, berarti kita fokus ke Qur'annya, yang kitabnya di kesampaian dulu ya. Jadi ketika kita belajar tahsinul Qur'an, membaca Al-Qur'an dengan sebaik-baiknya, waratil Qur'an tartila, maka di Pondok Pesantren An-Nur ada sebuah metode yang benar-benar hasil pemikiran dari Mbah Yai Nawawi, yaitu bimbingan Al-Qur'an. Jadi santri tahfidz yang mau menghafalkan Al-Qur'an, itu mereka dibimbing. Contoh ya, satu halaman itu ada sekitar 15 baris. Kemudian nanti 3 baris itu kemudian nanti guru membacakan dulu sebanyak 2 atau 3 kali dengan nada khasnya Pondok Pesantren An-Nur tentunya ya. Kemudian nanti santri atau murid menirukan sebanyak 2 sampai 3 kali. Setelah ditirukan, ditutup Qur'annya, kemudian dibaca lagi 2 sampai 3 kali. Kemudian nanti dengan isyarat tongkatnya Mbah Nawawi, apakah mau yang disuruh membaca putra atau putri dulu. Setelah membaca bersama-sama itu, kemudian tok, kalau semuanya putra ya tok, berarti nanti putra membaca 3 kali lagi, kemudian gantian yang putri 3 kali lagi, kemudian berlanjut ke 3 baris yang berikutnya, begitu terus hingga ke baris yang paling bawah. Jadi mungkin sekitar menghabiskan waktu 30 sampai 45 menit. Akhirnya satu halaman itu bisa selesai. Dan di sini ada 3 golongan. Biasanya golongan pertama yaitu bimbingan 1 sampai 10, kemudian bimbingan 2 yaitu 11 sampai dengan 20, kemudian yang bimbingan 3 yaitu dimulai dari 21 sampai 30. Nah, seperti itu dibimbing. Insya Allah kalau sampai bisa istiqomah ya, ini biasanya waktu dibimbingnya, kalau yang bimbingan 1 itu habis maghrib, bimbingan 2 sama 3 ini nanti setelah isya, selesai sekitar jam-jam setengah 10-an. Nah, kemudian nanti setorannya itu habis sholat subuh. Apa yang dibimbing berarti itu yang disetorkan. Nah, kalau bisa istiqomah mengikuti kegiatan ini, insya Allah dalam 3 tahun, meskipun mengikuti kegiatan formal MTS atau MA atau kuliah, insya Allah dalam waktu 3 tahun bisa hatam Al-Quran. Seperti itu. Untuk memurojaah hafalannya di Pondok Pesantren An-Nur itu ada dengan cara yang khas. Jadi Mbah Nawawi itu tidak hanya memikirkan bagaimana caranya agar santrinya mudah menghafalkan Al-Quran saja, akan tetapi juga memikirkan bagaimana caranya agar santri-santrinya itu bisa menjaga, memurojaah hafalannya, menderes Qur'annya dengan istiqomah, sehingga hafalan yang sudah dihafalkan tidak hilang begitu saja, lancar bisa disimak. Kapan dan seperti apa? Nah, waktunya kalau di Pondok Pesantren An-Nur pada masa itu yaitu ketika
pagi sekitar jam 7 itu ya, jam 7 setelah selesai anak-anak setoran, kemudian Mbah Nawawi istirahat sebentar sekitar 10-15 menit, kemudian nanti beliau ngaji lagi bersama santri-santri, yaitu memurojaah hafalan. Dalam sehari Mbah Nawawi bersama santri-santrinya bisa memurojaah sekitar 1 sampai dengan 5, maksudnya bisa memurojaah 6 juz, maaf ya, 6 juz. Jadi gambarannya seperti ini. Tidak kok, contoh ya hari ini, pagi ini tidak kok leendres itu dimulai dari juz 1 sampai dengan juz 6, akan tetapi meloncat-meloncat. Contohnya seperti ini, juz 1, kemudian juz 6, kemudian juz 11, kemudian juz 16, 21, dan 26. Kemudian nanti hari berikutnya 2, 7, 12, 17, 22 dan 27. Begitu seterusnya. Hingga kalau dihitung-hitung ya berarti ya dalam waktu 5 hari sudah bisa menghatamkan Al-Qur'an. Nah, ini adalah cara memurojaah hafalan yang diajarkan oleh Mbah Nawawi. Jadi walaupun santri tidak murojaah sendiri, itu tetap bisa, insya Allah tetap lancar, hafalannya tetap kejaga. Dalam sehari indres 6 juz. Jadi seperti itu. Apalagi kalau sudah ikut indres 6 juz itu, kemudian ditambah dengan kesadaran diri, memurojaah sendiri, melancarkan sendiri, itu lebih bagus lagi. Karena Mbah Nawawi waktu dulu juga ketika masa-masa menghafalkan, yaitu juga sangat serius, sangat rajin untuk memurojaah. Kadang beliau memurojaah itu seringnya setelah sholat isya, ketika hafalan beliau sudah semakin banyak itu bisa sampai sekitar jam 12 malam. Beliau terus habis isya sampai jam 12 malaman, bahkan bisa lebih. Dan itu dilakukan secara istiqomah terus menerus. Itu yang susah. Kalau hanya sehari 2 hari semua pun bisa, 1 hari, 2 hari, 3 hari. Akan tapi kalau istiqomah terus menerus itu sangat susah. Dan itu sangat dicontohkan. Beliau adalah seorang ulama yang patut diteladani dari sisi keistiqomahannya, baik dalam hal ngaji maupun sholat. Saya masih ingat ketika beliau sholat itu memang benar-benar menjaga, tidak pernah tidak. Bahkan ketika sudah sepuh pun beliau walaupun sudah tidak kuat berdiri, dengan harus dibantu dipegang oleh santri-santrinya, tetap jamaah di musola. Kemudian ketika beliau sedang, kalau ini saya hanya mendengar cerita saja ya, saya tidak menangi. Ketika beliau mengisi pengajian atau acara di mana, walaupun balik jam 1, jam 2 itu langsung dibel tanda ngaji. Jadi walaupun pulangnya larut malam tetap ngaji, anti dengan yang namanya libur. Jadi istiqomah sekali ngaji maupun sholat jamaahnya. Jadi seperti itu. Kemudian untuk yang pemula-pemula yang belum menghafalkan Al-Quran, yang masih bacaan Al-Qurannya belum bisa, ya belum, sudah tentu tidak langsung disuruh menghafalkan Al-Quran. Contoh masuk belum bisa apa-apa, kemudian nanti langsung dibimbing. Itu kalau belum tahu ilmu tajwid dan sebagainya, tentu tetap ya mungkin bisa, tapi susah sekali. Nah, otomatis di pondok pesantren An-Nur juga ada pada awal-awalnya itu di TPQ ya ada qiraati dengan mendatangkan guru yang benar-benar ahli di bidangnya. Kemudian kalau saat ini itu nanti ada metode yanbu'ah. Jadi saya juga membawa kitabnya ya, ini yanbu'ah, ini bisa dipelajari kalau ada yang punya, kalau ada yang belum punya ya kalau mau silahkan dibeli metode yanbu'ah. Jadi metode yanbu'ah ini adalah suatu metode yang awal mulanya ini sebenarnya bukan karena keinginan sendiri ya. Dibuatnya metode ini bukan karena keinginan dari Mbah Uli Nuha, akan tetapi adalah adanya dorongan dari masyarakat sekitar
Ini kan Mbah Ulin Nuha itu kan putra dari Mbah Arwani ya, Mbah Arwani Amin Kudus itu. Jadi warga sekitar Kudus dan Jepara terutama ya, itu menginginkan Pondok Yanbu itu untuk membuat suatu metode. Tidak hanya masyarakat, juga alumni sangat menginginkan. Agar apa? Agar meskipun sudah lulus dari pondok pesantren, akan tetapi tetap ada ikatan dengan pondok pesantren. Jadi seperti itu. Jadi awal mulanya sebenarnya malah tidak dari keinginan sendiri untuk membuat metode ini. Sebenarnya Mbah Ulin juga sudah merasakan bahwasannya ya metode-metode yang sudah ada itu sudah cukup. Akan tetapi karena memang keinginan atau dorongan dari alumni yang benar-benar menginginkan dan beberapa masyarakat luas, akhirnya ya dengan dorongan tersebut akhirnya beliau membuat metode ini, metode Yanbu-A. Jadi ini adalah salah satu metode juga yang dibuat untuk pelajar pemula. Jadi anak-anak sangat cocok untuk belajar ini. Anak-anak. Jadi di sini ada sekitar 7 jilid dan diawali dengan jilid pemula juga ada. Jadi insya Allah sangat cocok untuk dipelajari siapapun. Jadi siapa yang ingin belajar Al-Quran akan tetapi belum bisa, yaitu bisa memulainya dengan Yanbu-A ini. Dan perlu diingat juga ketika kita belajar satu metode ya, Yanbu-A contoh ya, kemudian kita melihat qiraati, kita melihat Iqra, kita melihat An-Nahdiyah, kemudian kita menyalahkan mereka. Tidak seperti itu. Oke lah, mungkin beberapa ada sesuatu yang agak berbeda, akan tetapi tidak boleh sampai saling menjelek-jelekkan. Karena apa? Perlu diingat, metode belajar Al-Quran itu contoh ya, Yanbu-A. Metode ini bukan menjadi tujuan, tidak menjadi tujuan. Contoh kamu belajar metode Yanbu-A, tujuannya apa? Apakah kamu tujuannya agar bisa Yanbu-A? Tentu tidak. Tujuannya apa? Agar bisa membenarkan bacaan Al-Quranmu. Jadi metode Yanbu-A ini hanya sebagai lantaran, jalan, thoriqoh. Agar apa? Agar bisa menuju bacaan yang baik. Nah, seperti itu. Jadi ini hanya sebagai jalan, lantaran. Jadi tujuannya yaitu agar bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar, sesuai dengan kaidah-kaidah yang ada. Nah, kalau belajar tahsinul Quran ya nanti kaitannya dengan makhorijul huruf, kemudian nanti berkaitan dengan sifatul huruf, kemudian tebal, kemudian yang tipis, kemudian nanti ada kesalahan-kesalahan juga yang harus benar-benar dipahami, kemudian wakof dan wasol itu juga harus dipelajari agar ketika wakof tidak sembarangan tempat ketika nafasnya tidak kuat. Nah, seperti itu. Jadi agar bagaimana caranya agar terhindar dari kesalahan-kesalahan yang bisa merubah makna. Nah, kemudian kenapa kok kita harus mempelajari? Kan di situ di sini kita akan belajar tahsinul Quran, yaitu tentang surat Al-Fatihah. Mengapa? Karena suratul Fatihah ini adalah surat pokok, yaitu pembuka. Surat Al-Fatihah itu pembuka dari kitab Al-Quran. Begitupun surat Al-Fatihah ini menjadi salah satu rukun yang ada dalam sholat. Kalau sampai Al-Fatihah ini tidak dibacakan dengan baik dan bisa merubah makna dari suratul Fatihah itu, nanti bisa menjadikan sholat kita tidak sah. Ini saya juga membawa kitab ya, karena memang Mbah Nawawi selalu ketika mengisi ceramah dan kajian di mana-mana, saya
saya tahu sendiri cerita-cerita dari alumni-alumni itu bahwasanya beliau tetap membawa kitab, tidak sombong. Tetap membawa kitab ya tujuannya agar terhindar dari kesalahan. Nanti kalau sumamanya lupa kok malah jadi ngawur, enggak. Jadi lebih aman tetap bawa kitab. Nah, ini saya juga bawa kitab ya, walaupun kitab kecil di sini yang sudah dijelaskan dalam kitab Safinatun Najah. Ini di sini dijelaskan ada arkanus shalah sab'ata asyara. Di sini juga dijelaskan bahwasanya an-niyah al-awwalu an-niyah, ats-tsani takbiratul ihram, ats-tsalits al-qiyamu 'alal qadir fil fardhi, ar-rabi' qiraatul Fatihah ila akhirih. Jadi di sini rukun salat itu ada 17 dan membaca suratul Fatihah itu menjadi yang nomor 4. Kemudian di bab yang berikutnya itu nanti dalam kitab Safinatun Najah juga ini nanti dijelaskan mengenai syurutul Fatihah asyarah. Jadi syarat-syarat dari Al-Fatihah itu ada 10. Yang pertama yaitu at-tartibu tertib, kemudian al-mualatu mualah, kemudian al-mura'atu hurufiha menjaga, memelihara huruf-hurufnya. Jadi makhorijul hurufnya harus dijaga. Jangan kok yang makhorijul hurufnya seperti ini berubah menjadi seperti ini, ya. Itu nanti akan bisa merubah makna, sangat bahaya. Nanti contohnya gimana Pak? Ya itu nanti ketika kita sudah masuk ke belajar suratul Fatihah langsung, nanti kesalahan-kesalahannya akan sekalian dicontohkan di situ. Kemudian yang berikutnya itu al-mura'atu tasydidatiha, yaitu menjaga, memelihara, yaitu tasydid-tasydidnya, sampai dijelaskan ke tasydid-tasydidnya juga sangat penting, karena hilang tasydid juga bisa saja menghilangkan atau maksud saya merubah makna. Kemudian wa alla yasbuta saktatan tawilatan wala qasiratan yaqsidu biha qat'al qiraah. Jadi tidak berhenti dalam waktu yang lama maupun sebentar untuk memotong bacaan Fatihah. Kemudian wa qiraatu kulli ayatiha wa minha al-basmalah. Kemudian membaca semua ayat dari Al-Fatihah. Di sini dijelaskan termasuk yaitu basmalah. Kemudian wa adamul lahni al-mukhilli bil makna. Ya ini lahan. Jadi kesalahan agar terhindar dari kesalahan. Tentu syarat-syaratnya itu ya jangan sampai melakukan kesalahan baca lahan. Mukhilli wa adamul lahni al-mukhilli bil makna. Jadi kesalahan yang bisa merubah makna. Kesalahan itu lahan itu ada 2. Yang pertama yaitu lahan khofi, ya. Lahan khofi yaitu yang biasanya hanya seperti panjang, kurang panjang, atau seharusnya pendek malah dibaca panjang, akan tetapi tidak sampai merubah makna. Ini tidak apa-apa. Nah, kemudian nanti ada lahan jali, itu yang sudah jelas benar-benar salahnya salah bacanya jelas. Nah itu seperti nanti harokatnya domah kok jadi kasroh, kemudian nanti makhorijul hurufnya, sifatul hurufnya dan sebagainya. Pokoknya intinya kesalahannya sampai bisa merubah makna itu ya itu nanti jadi lahan jali, yaitu yang jelas yang bisa merubah makna. Dan ini dalam sholat bisa sampai membuat sholat kita menjadi tidak sah. Kemudian wa antakuna halatal qiyami fil fardhi, yaitu dibacakan dengan cara berdiri. Kemudian wa ayyusmi'a nafsahu al-qiraah, yaitu dirinya sendiri mendengarkan bacaan Al-Fatihahnya. Kemudian wa alla yataqallalaha dzikrun ajnabiyyun. Jadi seorang yang membaca Al-Fatihah dengan benar, dengan baik, otomatis insya Allah berarti dia sudah melakukan salah satu rukun sholat secara baik pula. Jadi nanti ada pertanyaan seperti ini, apakah orang yang membaca Al-Fatihahnya tidak fasih atau tidak benar atau kurang benar, apakah itu bisa membuat sholatnya menjadi tidak sah? Muncul pertanyaan seperti ini. Nah, itu tentu saja ada
penjelasannya. Jadi seseorang yang benar-benar sudah paham cara membaca suratul Fatihah seperti apa, dan dia malas untuk membaca suratul Fatihah itu secara benar, hanya membaca secara ngawur aja, padahal sebenarnya dia tahu bagaimana cara baca yang benar. Nah, itu bisa membuat sholatnya tidak sah. Akan tetapi berbeda nanti ketika dia belum belajar Al-Fatihah atau Al-Fatihahnya hanya sebisanya saja, atau sebenarnya dia sudah belajar, akan tetapi mungkin karena belum bisa, atau maaf ya, ada yang beberapa mungkin jadal mulutnya dan tidak bisa melafalkan dengan fasyih, ya itu juga tidak apa-apa. Akan tetapi di sini sah, akan tetapi dengan catatan mendapatkan keringanan. Oleh sebab itu dalam sholat pun orang yang bacaannya paling fasyih adalah yang dianjurkan untuk menjadi seorang imam, seperti itu. Ya, saya rasa seperti itu. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari bersama di sini mendapatkan sesuatu yang bermanfaat. Allahumma amin. Marilah kita tutup pembelajaran atau belajar mengajar. Saya di sini tidak mengajar ya, kita belajar bersama agar kita sama-sama memahami bagaimana cara membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Kita belajar bersama. Saya juga belum bisa. Oke, saya belum bisa, kita belajar bersama. Oke, seperti itu saja. Mari sebelum kita tutup, sebagai kebiasaan, sebagaimana kebiasaan yang ada di Pondok An-Nur juga, mari kita tutup dengan membaca Maulah dulu. Ya Maulah. Ayo, yang kira-kira hafal di rumah bisa bareng-bareng. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karamin. Cukup sekian. Jadi nanti kita mulai belajar makharijul huruf atau tahsinul Quran suratul Fatihah insyaallah pada pertemuan kedua. Cukup sekian. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.